sebelah pojok tuh. Tak tindak sebelah kene merah diincer. Tadi sampai mana tuh? Di sini aja nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Aman kok Pak. Soalnya banyak bapak-bapak di sini. Nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman tadi ada yang di pojok sana. Ini santri bukan? Oh ya santri tapi rada tua. Ya alhamdulillah sekarang udah banyak biduan pakai jilbab, mudah-mudahan dikasih istiqomah Allahumma. Cuma yang namanya rata-rata biduan Pak, maaf ya Pak, bajunya seronok kurang bahan. Masa di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjol nah, diwudel disegi celobong udara sampai maaf ya pakai rok mini rok pacet belekan buri nyerempet silit buri belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motornya metatak kan jadi SMS maaf silit meletek separuh. Cara berpakaiannya kalah karo buah nang pasar. Saiki buah nang pasar kan pada kelambenan. Gak percaya gue nang pasar lo bener. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Aku mancing nih kering lo bener. Aku uruh anak gori nangka pada jaketan. Nangka di jaketan bu. Kenapa nalo bener nangkane milu fatayatan karo muslimatan. Jadi nangkane ngerti syariat, ngerti aturan. Kalau nang lo bener nangkane pada jaketan, nang apa nangkane wong wadon ora dibrongsong. Nauzubillahi min. Maka hari ini kula panjenengan sedaya diajak ngaji setelah Ramadannya usai niki kon pada Syawal. Syawal iki artine jengat sing jengat iman takwane. Kenapa kok kemarin kita 30 hari ngelakonin puasa? Kenapa enggak 46 hari? Kenapa enggak 50 hari? Karena ternyata Tanbihul Ghafilin memberikan satu pelajaran, yaitu sejarah puasa kita Ramadan 30 dina. Sebab ternyata dulu Gusti Allah menciptakan ruh dan syahwat itu bebarengan. Kenapa ruh dan syahwat dicipta secara bersamaan? Karena ternyata oleh Allah ruh dan syahwat akan ditempatkan di tempat yang sama, yaitu ditempatkan di dalam hati. Maka ketika ruh dan syahwat udah dicipta, Allah ngecek kira-kira ruh sama syahwat udah siap apa belum. Ruh ditanya sama Gusti Allah, ruh man anta, siapa kue? Ternyata ruh ngejawab, ana abduka wa anta rabbi. Kula iki kawulane panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Oh ya, mantep. Aku seneng karo jawabanmu lu. Giliran syahwat nafsu ditanya, nafsu man anta, siapa kowe? Ternyata nafsu syahwat jawabannya aku. Apa jawabannya syahwat? Anta anak-anak, lo gue, lo gue gaul nemen ya. Ibu-ibu lo bener ngerti lo gue ikut jawabannya syahwat sombongnya luar biasa. Anta anak-anak, sampean nyong sampean kita nih ya kita aneh. Akhirnya Gusti Allah ngejawab, oh kayak gitu jawabanmu. Oke lah kalau begitu penjara gue atas tuduhan kasus kriminal kesombongan dan keangkuhan syahwat. Di penjara 1000 tahun. Radiwe mangan, radiwe nginum, radi takoni, radi openi, radi ulati. What is ora diulati? Radulati ke dibiarkan bahasa kena apa? Diumbar. Bentar. Diumbar itu kan wedus diumbar mah dibebasin itu, diumbarakan pada baik. Bentar dibiarkan, nggak diopeni, nggak ditakoni, diumbar dijorakan. Ya Allah Kak, makasih udah ikut merewangi saya.
Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi 2 Pak. Ya bapaknya amplopnya yang isine. Makasih, dijoraken. Bahasane lo bener dijoraken, bahasa Indonesianya dijorkan. Ya kan sama Bu. Bahasa lo bener dijoraken, tapi bahasa Indonesianya dijorkan. Setelah dijoraken 1000 tahun ora diwemangan, ora dilingin, ora ditakoni, dieneng nah Bu. Akhirnya dikeluarkan dari penjara, takoni nang Gusti Allah, man anta, siapa kowe? Syawat ngejawab, anta anak-anak, lo gue, lo gue wis ngeyel ya. Oke, awak masih angel syawat, tak penjara maning kowe 1000 tahun. Di penjara lagi tuh syawat 1000 tahun oleh Gusti Allah. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, di penjara 1000 tahun lagi, dikeluarkan dari penjara. Tanyain lagi sama Gusti Allah, man anta, siapa gue? Anta anak-anak, lo gue, lo gue siangil ya. Oke lah kalau begitu. Ke penjara maning ke sawat 3000 tahun akhirnya. Selama di penjara total 3000 tahun, dikeluarkan lagi dari penjara setelah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum total 3000 tahun. Akhirnya Syawat ditanya oleh Gusti Allah, man anta, siapa gue? Akhirnya Syawat dengan luluh menjawab, ana abduka wa anta robbi, saya ini hambanya panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan saya. Nah, kayak gue wat Syahwat nek dari tadi manut kan orang mau itu penjara kue mau manut itu penjara 3000 tahun karena udah luluh udah nurut. Akhirnya ruh dan Syawat langsung dikirimkanlah, ditempatkan di hati manusia masing-masing, sehingga berbentuklah piaying ganteng-ganteng, cantik-cantik, sebab ada ruhnya, ada syahwatnya. Kalau nggak percaya nih, saya cek menu saya asli apa bukan. Sebelah kiri sini. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah, berarti masih ada ruhnya. Soalnya saya khawatir Bu, ibu jazatnya di sini tapi ruhnya lagi di rumah ambilnya pengremot. Sampai tengah sini yang lagi pada sibuk kipasan. Assalamualaikum. Masya Allah, saya lihat wong wadone ayu-ayu kabeh, wong jati barang Indramayu. Tak dolang ana sing jilbab ijo, ana sing biru, ana sing kuning, ana sing coklat, ana sing brontok, ana sing putih, ana sing abu-abu, ana sing ireng. Sampai ana sing brose nang dada, ana sing digubut maring gulu. Ana sing gelangi selengen tinggo kabeh. Ana sing alih-alih pentol-pentol sekeong-keong. Ana sing kalunge dawane nganti tekan budel, tinggo barang. Sampai tak deleng ana sing liftikan abuange kaya waklohan. Tak deleng ana sing celakane lancip iki celurit Madura. Berarti ayu kabeh iki ana syahwate. Tak deleng bapane yang ganteng-ganteng kabeh alhamdulillah. Ana sing nganggo peci songkok apa ya, ana sing nganggo batik, ana sing katokan, ana sing sarungan. Sarungan katokan ora? Katokan? Ora? Ana sing aku muni sarungan ora katokan. Ya. Tapi bapaknya sarungan katokan. Berarti sarungan dingin apa katokan dingin? Oh, katokan dingin terus sarungan. Oh, jadi orang sarungan terus katokan ya. Ya kan ben supaya kayak Superman. Wis katokan, wis nganggo celana dari katokan. Berarti sempaknya nang jaba. Berarti Superman ku syahwatnya gede nemen, Pak. Lah wis nganggo celana dari katokan. Berarti syahwatnya gede. Lah kita iki wis lengkap. Arane ana ruweh, ana syahwate nang jerati. Tapi kenapa kita Ramadan nggak dipenjara dengan puasa sampai 3000 tahun? Kenapa hanya 30 hari saja? Ini nih umatnya Kanjeng Nabi dapat diskonan, dapat kortingan. Sebab umatnya Kanjeng Nabi lemah, cilik-cilik, walaupun gede-gedenya kayak bapaknya gitu, tetap kita disebut umat cilik. Ya sing gede Pak Polisi. Mangan gedang wis entek loro ya. Pancen iya Pak Polisi ngenteng-ngenteng enak.
Nggak bapak lanjut lagi nggak bapak bang? Seganteng apapun kuwu loh bener kidul sing nganggo katok nganggo blangkon. Tetap kita ini disebut umat yang lemah, kita ini disebut umat cilik. Makanya kita nggak disuruh puasa nyampe 3.000 tahun, orang nyandak umur ya pak. Jangankan disuruh puasa 1.000 tahun, saya disuruh puasa 100 tahun, angkat tangan. Nekun puasa nanti tekan 100 tahun, kapan gue paju laki? Lagi sing 30 dina pe turung-turung paju laki. Lupa nanti 100 tahun. Berarti kita ini begitu dicintai oleh Gusti Allah, kita ditresnani oleh Gusti Allah. Enteng puasa 30 hari. Enteng apa enteng? Enteng apa enteng? Enteng udah dapet diskonan pak. Yang tadinya 3.000 tahun jadi 30 din dinten. Karo kiai ora bahasa halus. Ulangi. Kula panjenengan sedaya iki wis didapat diskon oleh kortingan puasane 30 dina. Ih sing sepuh aja bahasa karo sing enom. Kudune kan sing enom bahasa karo sing tua. Makanya hari ini udah digembleng sama puasa, kita diajak halalun dihalalin, saling ngapura-ngapuranan dan meningkatkan rasa kita saling doa. Nih ada doa dari panitia ngajak ibadah bebarengan, mohon izin Pak Kuwu. Nih amalnya banyak banget tuh. Rakaton. Karena rakaton saya bacain biar katon. Begini amanat dari panitia. Mumpuni widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni namun nih. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari keluarga besar ahli wakif Musola Miftahul Hidayah. Betul? Dan dari keluarga besar masyarakat desa Lobener dan Lobener Lor. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh merewangi, untuk merewangi renovasi Musola Miftahul Hidayah. Duit sodakoh infaknya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu Pak Polisi, cuma agak kebablasan bacanya. Ternyata punten bapak ibu, panjenengan hadir di sini. Yang pertama silaturahmi dan ikut ngaji. Yang kedua mau diminta nih ikhlasin hati buat ngasih sodako jariah. Kira-kira kalau ditarikin sodako jariah ikhlas mboten? Betul? Ikhlas? Bener? Kalau ikhlas mangga ibu-ibu ngerogoh sak dompet. Sing orang ngagawa dompet utang dingin kalau sebelah. Ingesu gampang disarutangin. Bapak-bapak monggo ngerogoh sak katok. Sarungan batu rakatokan. Ya bisa rogo-rogo silakan. Tapi ada tapinya. Dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodakoan bu. Kenapa nek cuman sekedar perintah, gak ikut sodako, nanti tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni bisa ngajar ora bisa ngelakoni, kan jadi repot. Jadi harus dimulai dari saya dulu, nanti ngasih sodako jariah diwakili oleh asisten saya. Ini yang pakai baju hitam asisten saya. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya kita. Mbok jenengan salah paham tak kok ngerti. Maka sodakonya dimulai dari saya. Kalau jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi manuk merpati silakan telurnya segede telur manuk merpati. Yang jadi manuk emprit gak usah memasakkan telurnya segede telur soang, melas nanti dobolen. Sesuai
Sesuai kemampuan milih, mau jadi soang apa jadi emprit? Jadi emprit apa soang? Soang. Mentale wong jadi barang, mentale wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang. Soang telur sing ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti manuk emprit pira? 2000. Bocah cilik kawe 2000 ora apa-apa. Ibu-ibu mau kalungnya betekan wudel masa we 2000. Isin karo wudele. Mangga saya kelasnya panjenengan sepindah lagi. Oh ya, dari keluarga besar Agar Nusa ya. Ya, bukan Setia Hati. Kalau saya mantan atlet Setia Hati. Ya nggak apa-apa. Satu perguruan tetap pencak silat dari Pagar Nusa, mewakili dari keluarga besar rencana renovasi Musala Miftahul Hidayah akan gelar kotak infak sodako. Dimulai dulu dari saya dan mari kita baca sholawat. Pertama saya sampaikan, bukan sodako ini nambahi amplop mumpuni utuh bu, tapi sodako panjenengan mutlak buat pembangunan renovasi Musala Miftahul Hidayah. Emang musalanya sebelah mana? Sebelah? Oh sebelah sono. Ya Allah, ibu ini lagi kipasan, tangannya begah ngacung. Bu, musolanya sebelah pun, dijawabnya cuma begini. Ngaji ini udah kayak sama tetangga sendiri. Musolanya sebelah ngendi? Karena tangannya lagi kipasan, sebelahnya ke HP nyoting mumpuni. Ya udah nggak apa-apa. Kotak infaknya silakan mutar. Dimulai dari atas sini nggak apa-apa mas. Si Nabi baca sholawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. In ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Amin Allahumma. Hari ini Anda sodakoh berupa uang, nanti Gusti Allah mengembalikan ke jenengan gak mesti berupa uang bu, tapi bisa berupa badannya sehat, sehat walafiat, punya semangat ngelakoni ibadah, keluarganya adem ayem tentrem, jadi masyarakat yang ahli ibadah. Sekedap anak sih main lampu laser ya nggak apa-apa sih. Anak kecil sebelah pojok tuh yang main laser nggak apa-apa, lagi mumpuni, lagi diincer berarti bu. Ya Allah, bujang cilik juga ngincer mumpuni. Tak pindah sebelahnya nih merah diincer. Tadi sampai mana tuh? Di sini aja nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, aman kok pak. Soalnya banyak bapak-bapak di sini, nggak apa-apa, sini aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman tadi ada yang di pojok sana agak iseng main laser. Pinter banget tuh yang diincer, matanya persis. Yang di sini nggak apa-apa kok, di sini aman. Nggak apa-apa, duduk aja di sini. Iya, duduk. Oh ya di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pinternya, masya Allah, udah pada sunat belum? Wish, alhamdulillah. Pinteran nemen, lah seneng gih, bocah-bocah cilik. Iki arane bocah pinter ngaji. Sarungan nganggo peci, pada ngaji nanti peki dulu. Alhamdulillah. Dalam Malik maring di. Oh ya Malik, alhamdulillah di absen dulu. Mudah-mudahan nih anak-anak kita yang diajak ngaji dina bengi iki jadi bocah sing soleh-solehah, bocah sing urut ayun, nyelamat nabung tua dunia akhirat. Allahumma amin Allahumma. Lanjut lagi, in ahsantum bi anfusikum. Panjenengan nandur sae mestine bakal panen ingkang sae. Moga-moga sedekah panjenengan hari ini buat nolak bala, narik rizki yang gawa manfaat, gawa barokah. Allahumma. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih, matur nuwun sangat. Saya lihat Pak Kuwu juga memberikan sodako, sampai Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas. Saya sebenarnya tahu kalau polisi itu gajinya nggak seberapa Pak. Iya, soalnya gajinya Pak Polisi sama amplop saya sepanggung beda jauh. Gak apa-apa Pak Polisi, moga-moga yang berkah. Allahumma. Dulu Pak Polisi, kakak saya itu nyalon polwan.
Tapi ternyata dari para kiai dan keluarga besar langsung nolak, Pak. Kakak saya nggak boleh jadi polwan, soalnya kakak saya laki-laki, Pak. akhirnya saya yang lanjutin cita-cita kakak saya, Pak. Saya nyalon polwan tuh di akademi kepolisian, saya langsung ditolak, Pak. Yang pertama tingginya nggak mencukupin, Pak. Udah saya ukur ternyata cuma 152 cm, Pak. Yang kedua giginya pating cerongok, Pak. Gak masuk saya jadi anggota kepolisian. Tapi kan waktu itu saya ngebut banget, Pak. Bagaimana caranya saya kepingin jadi keluarga anggota polisi. Akhirnya saya langsung banting setir. Cita-cita saya langsung kepingin jadi bayangkari, Pak. Istri polisi. Betulan, Pak, senyumnya jangan ngece sampean. Sudah ngincer tuh kepingin jadi bayangkari istri polisi. Saya sampai ngapalin sumpahnya polisi, Pak. Saya kepingin jadi istri polisi, saya hafalin tuh sumpah polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Ingin tahu lanjutannya, Pak Baben Kang Dimas, undang saya di markas Anda. Ingin ngaji juga kudu ngundang dewek, modal. Terima kasih Pak Polisi, Pak Babinsa. Pak Babinsa tenang saja, saya juga hafal Sabta Marga, Pak. Pitu-pitu nih mau hafal KB. Tapi kalau dihafalin sekarang sampai jam 2 subuh nggak selesai-selesai, Pak. Jadi mohon izin hari ini satu kebanggaan, Pak Kuhunya aja 2 kuhu loh datang KB. Tepuk tangan dulu dong. Udah jejeran kayak Upin Ipin kembar siam. Saya yang satu pakai kumis, yang satu enggak. Ya terima kasih, Pak. Mungkin Pak Kuhu lo bener lor kumisnya kemarin puasa jadi rontok ya, Pak. Ya, biar ngerontokin dosa sekalian. Ini Pak Kuhu lo bener sama lo bener lor udah berapa periode, Pak? Mohon izin. Kalau lo bener baru 1 kali, lo bener lor 2 kali. Oh jadi lurah lo bener iki ikut dompleng supaya bisa jadi 2 kali juga. Subhanallah. Pakai lo bener tuh cincinnya aja sekeong-keong kan. Ih jangan salah, Bu. Pak lurah lo bener cincinnya sekeong-keong tuh cincin ada isinya. Isinya buat nyetop bisnya berhenti. Iya, mohon izin ya Pak lo bener, Pak Kuwulo bener, Pak Kuwulo bener lor. Mudah-mudahan diberkahi, ikut derek sama Pak Kiai, insya Allah jadi lurah Kuwu yang amanah, Kuwu yang adil, Kuwu yang mampu memimpin, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Lanjut, lanjut, sampai jam 2 subuh. Subhanallah, semangat banget bujang cilik. Anu di sini nyebutnya bujang. Oh ya, senang karo senok. Sing demen banget sama bocah karo mumpuni malah bocah senang-senang. Ya alhamdulillah saya disenangi sama banyak anak-anak kecil. Mudah-mudahan nanti sampai selesai pengajian jangan keburu pulang. Anak-anak kita disuruh nanti kalau doa penutup aminnya yang kenceng. Karena anak-anak ini doanya masih asyhadur ruh, nyambung sama Gusti Allah. Aminnya yang bentar supaya kula panjang sedaya doane dijabah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ternyata kita udah digembleng sama puasa 30 hari. Saking digemblengnya puasa, kita ikut belajar toleransi. Maaf punten Pak, yang namanya orang berpuasa aja udah satu prestasi kok. Gak makan, gak minum, udah bisa menjaga syahwat, itu udah prestasi luar biasa. Cuma Kanjeng Nabi mengingatkan, jangan sampai puasa kita kemarin bulan Ramadan cuma sampai tingkat saumul am. Apa itu saumul am? Puasanya orang awam, hanya sekedar ngongken, nahan, gak makan, gak minum, gak kumpul sama bojone. Setiap orang mah bisa. Ya memang prestasi udah bisa ngengken,
Cuma kebanyakan orang, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang pada puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, sebab puasanya nggak bisa ikut puasa syahwatnya. Puasa dilakoni, maca Quran nggak ketinggalan, sholat tarawih semangat, tapi di musola lihat ada orang berangkat sholat tarawih pakai mukena bordiran aja dirasani. Udah ganti maning. Akhirnya ngelutik sama sebelah. Yuk, deleng yang ngarep. Angkat sholat tarawih gelang selengan dinggo kabeh. Deleng sikile. Nanti sikil bedi gelangi ya yu ya. Tumet tangannya gelangan dela kukur bae. Ini di Jakomo jadi nyambung, ora saheran, karane wong sugih anyaran. So belakang ikut denger, terus ngelutik. Aja seru-seru. Aku udah di melu krongo. Ibu ngarep gelangi selengan di kok kabeh dudu mas asli. Akhirnya cuman dapat tingkatan saumul am, puasanya orang awam. Maka memang betul udah mau puasa jaduh, syukur alhamdulillah, satu prestasi. Sebab apa? Mampu menghormati, ikut menghormati yang lagi pada puasa. Walaupun masalah pahala urusan hak prerogatifnya Gusti Allah. Cuma maaf, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, masih di dalam Tanbihul Ghafilin, ada satu riwayat toleransi beragama yang begitu luar biasa. Dulu ada orang Yahudi, anaknya itu senang main sama tetangganya yang orang Islam. Ternyata anaknya ibu-ibu Yahudi ini njaluk mangan nang ngarepe wong Islam sing lagi puasa Ramadan. Bocah lanangnya ciliki ngomong ngaring mamane, "Ma, mangan, Ma. Namanya bocah pak, sekali minta udah nggak bisa dipenging-maning. Akhirnya mamanya izin, jaluk mangan nang ngarepe wong Islam si lagi puasa Ramadan. Akhirnya oleh ibu Yahudi itu anaknya langsung diseret pak, dimasukin ke rumah langsung dimarahin. Nek nang ngarepe wong Islam lagi puasa jangan jaluk mangan. Ibu nggak usah ketawa, kalau ibu ngemarahin anaknya kan begitu. Ya bahasanya sih halus kalau ibu ngemarahin anak. Oh bocah soleh, bocah bagus, bocah pinter. Tapi kan untungnya kalau gati, bocah soleh, bocah pinter, bocah soleh ya bagus. Tapi kan karon jiwita nanti muter. Sama kayak ibu Yahudi itu ngemarahin anaknya sambil ngomong begitu. Nek nang ngarepe wong Islam sing lagi puasa aja njeluk mangan. Isin karo sedulur Islam, ngurmati karo sedulur Islam. Nek arep pandangan meneh mancing ngering kamar. Akhirnya anaknya langsung dimasukin ke kamar. Habis dimasukin ke kamar, ibunya ke dapur ambil piring, ditaruh nasi plus lauk, anaknya langsung dikasih makan, kamarnya dikunci. Jadi selama di kamar belum selesai makannya, belum boleh keluar. Habis udah selesai, mulutnya dilap pakai handuk. Baru disuruh main lagi sama anak-anak orang Islam yang lagi pada puasa Ramadan. Sebegitu tingginya toleransi sehingga dari kejadian itu Gusti Allah tersenyum. Karena Gusti Allah tersenyum, langsung utus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan salamnya Allah. Lewat lantaran malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada orang Yahudi yang sangat menghormati orang Islam yang lagi puasa itu tadi. Akhirnya malaikat Jibril datang kepanggil sama Kanjeng Nabi bilang, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya diutus oleh Gusti Allah untuk menyampaikan salam. Yang pertama kangge panjenengan, yang kedua ada kejadian. Tetangga kita ada orang Yahudi telah sukses mendidik anaknya untuk menghormati orang Islam yang tengah berpuasa. Maka tolong sampaikanlah salamnya Allah kepada orang Yahudi itu tadi." Akhirnya temenan, Kanjeng Nabi langsung ke rumahnya orang Yahudi menyampaikan salamnya Allah, sehingga ternyata sampai orang Yahudi itu kaget. "Tuhannya panjenengan titip salam buat saya?" "Iya ibu." Orang Yahudi ini langsung nangis pak. Bareng nangis terseduh-seduh, akhirnya orang Yahudi ini langsung mu'alaf manjing Islam. Gara-gara tingginya toleransi. Bayangkan di bulan Ramadan begitu pelajaran yang luar biasa. Maka kenapa setelah Ramadan usai
kita di bulan Syawal saling halal bihalal ngucapin doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal fa. Itu doa.